Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali berjumpa di dalam renungan harian Gereja Toraja, Bogor, edisi tanggal 30 September 2023. Judul renungan kita adalah Jangan Putus Asa. Dan nats pembimbingnya yaitu Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8. Bapak yang terkasih, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari Ibu kita sama Bapak dan Ibu kita sama-sama berdoa memohon petunjuk dan hikmat Tuhan agar Tuhan memberikan kita hikmat untuk mengerti dan memahami bacaan firman Tuhan ini dan merenungkannya. Bapa kami yang di surga, segala puji syukur kami panjatkan kepada Bapa di surga. Oleh karena pagi yang indah ini, kami boleh bangun dari tidur dengan sehat walafiat dan akan kembali beraktivitas dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Ajarlah kami selalu mengandalkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Nyatakanlah semua itu dalam kehidupan kami setiap waktu, sehingga kami semakin menyadari bahwa kasih dan penyertaan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni dan kesalahan kami ya Bapa di surga. Terimalah permohonan kami ini oleh anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengorbankan darahnya di kayu salib, menebus dosa-dosa kami. Kami datang bermohon di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami datang kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Matius 9 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampai ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah orang kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikian firman Tuhan. Judul renungan, Jangan Putus Asa. Da'ammu keaturanmu. Jangan pernah mengalah terhadap keadaan, apalagi berputus asa karena merasa usaha yang terus-menerus diperjuangkan selalu berujung kegagalan. Tidak ada yang dapat diasingkan dari Tuhan sepanjang kita. Tidak ada yang dapat disangsikan dari Tuhan sepanjang kita yakin dan tetap setia berjuang dalam iman yang sungguh-sungguh. Ada sebuah kisah seorang parubaya yang mengakhiri hidupnya karena sudah putus asa terhadap penyakitnya. Segala upaya pengobatan telah dilakukan, berujung sia-sia. Kepada setiap orang yang datang membesuknya, dia selalu berkata, tidak ada harapan lagi untuk dirinya bisa sembuh. Keluarganya dan setiap pembesuk terus memberi semangat dan harapan untuk tetap optimis, bahwa jika Tuhan berkenan, pasti akan sembuh. Namun semua itu sia-sia. Akhirnya memaksa untuk keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah. Beberapa hari berada di rumah, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya
dan bunuh diri dan meninggalkan surat yang menyatakan bahwa lebih baik kita mati karena tidak mungkin lagi sembuh. Kisah orang lumpuh yang disembuhkan Yesus adalah kisah yang menunjukkan betapa iman itu sungguh-sungguh menyelamatkan. Para ahli Taurat menghakimi orang lumpuh itu bahwa ia menghujat Allah. Artinya dianggap tidak layak mendekati Yesus karena dia orang berdosa. Namun bagi Yesus, semua orang layak untuk diselamatkan. Dan justru itulah tujuan dia datang, yakni untuk menyelamatkan orang berdosa. Oleh belas kasihan Yesus, orang lumpuh itu dipulihkan secara utuh. Dia sembuh secara fisik, sekaligus dosanya diampuni. Setiap orang diperkenankan untuk datang kepadanya. Iman yang sungguh-sungguh akan memampukan untuk terus berjuang melawan segala penderitaan. Yakinlah bahwa oleh iman dia akan menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Amin. Sampai di sini renungan kita pada pagi ini. Biarlah melalui renungan kita ini memberikan kita hikmat dan kekuatan serta pengharapan kita kepada Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang terkasih, kita sudah merenungkan firman Tuhan. Tibalah saatnya kita akan berpisah, tapi sebelum kita berpisah, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di pagi yang indah ini, kami datang mengucap syukur atas segala pemeliharaan-Mu. Sehingga pagi ini kami ada beraktivitas sepanjang hari dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Ajarlah kami selalu menyadarkan kehidupan kami seutuhnya di hadapan-Mu. Jauhkan kami dari keputusasaan dalam menjalankan roda kehidupan kami. Kuatkan dan teguhkan kami ya Bapa di surga, sehingga kami semakin menyadari bahwa kami selalu ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Dan kuatkan dan teguhkan kami ya Bapa di surga, dan sadarkanlah kami juga bahwa tanpa kasih dan penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, maka hidup kami ini akan sia-sia. Ampuni dosa-dosa kami ya Bapa di surga, dan terimalah doa kami melalui permohonan kami dengan anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang dimana melalui Roh yang Kudus datang memohon dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.